Jur, iwir iku singkatan untuk innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh. Jadi lek wong berduka ya wong kan nulis innalillahi stiker ya langsung. Iwir Mas. Oh iya iwir ya. Cuk. Sampai udah mulai jualan. Wih. Oke, hello Ranger ya. Ketemu lagi dengan saya dan selamat datang di Lagi Longgar. Oke, yuk kita keluin apa gitu. Di sini kita ada konten baru dari Ranger River Project namanya. Dan ini adalah konten podcast. Dan jangan lupa subscribe, follow, komen, dan share. Oke, hari ini kita ada bintang tamu yang pertama di Lagi Longgar. Ada Bella Anggi Minata. Halo semuanya, sobat Lagi Longgar. Mantap. Cocok ya, gak mau mikirnya lah sobat Lagi Longgar. Oke, kali ini podcastnya bahasanya campuran ya. Jadi ini adalah konten baru dari Ranger River Project. Nanti ini akan di share kepada teman-teman. Semoga bermanfaat. Kita akan membahas tentang gimana sih YouTuber atau gimana sih anak-anak di daerah atau YouTuber di daerah itu punya bakat, punya kreativitas dan punya sesuatu yang khas. Nanti kita bahas di podcast Lagi Longgar. Mumpung Lagi Longgar nih. Sebelum kita mulai ya, Bel. Bella ini termasuk udah kenal lama Bel ya? Iya, kenal lama ya, Bel. Udah kenal lama sih. Kenal lama dari ya? organisasi iya. Oh iya, udah lama. Ini anak organisasi. Sebelum kita mulai, ini adalah kurikulum vitae. Jadi kita akan membacakan kurikulum vitae dari Bella Anggi Minata. Aku ngerti jenengmu dikandani Siti, jenengmu ono Anggi ini. Nah, iya aja nih. Nama Bella Anggi Minata. Oke, asal dari kota wisata Batu. Oke, area Batu. Kelebihan yang lebih, biarlah orang yang menilai. Titik 2. Tutup kurung. Smile. Oke. Kekurangan yang banget, hampir semua hal merasa kurang dan belum sempurna. Karena yang sempurna itu Hanya antara itu backbone fuck. Hal yang paling disukai yaitu menjalankan bisnis apapun ya dia. apapun sih. Oh, Enggak sih. Fokus kalau sekarang sih di fashion. Fashion ya, fashion Sama skincare. Oh, skincare. Oke. Tolong kata-kata mutiaranya tetap semangat apapun yang terjadi. Oke, aku ada pertanyaan. Waduh. Ngerti Masa pertanyaan? Iya, ngerti iwir? Iwir. Iwir. Ngerti ya? Enggak paham. Cuma ngerti ya iwir? Enggak. Sumpah kan masih ngerti? Jur, iwir itu singkatan untuk innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh. Jadi lek orang berduka ya kan nulis innalillahi stiker ya langsung. Iwir Mas. Oh iya iwir ya. Cuk. Iwir. Iya. Iwir banget ya Mas. Iya, iwir banget. Keren sih. Kurang ajar tapi. bahasa sekarang itu seperti itu. Kayak bahasa Indonesia nih drive thru. Gak ngerti sih kalian. Drive thru. Iya. Khusus pengemudi ya. Drive thru artinya apa? Kan Iya, itu bahasa Inggris kan? Heeh. Tapi kalau bahasa Indonesianya apa ya? Khusus pengemudi. Khusus mengemudi nah. Khusus pengemudi. Iya kan? Udah salah. Apa? Drive thru itu jalan mengemudi. Tapi aslinya itu artinya itu drive thru itu lantatur. Iya, layanan tanpa turun. Oh. Artinya drive thru aku baru mau mau artikel ngono, Cur. Ini bahasa apa sih, Pak? Kok bahas perumpamaan anjir. Iya. Ya, sedikit lah. Iya. Oke, lanjut ya untuk Bella Anggi Minata tadi kurikulumnya sudah sudah dibacakan, sorry. Oke, kali ini kita akan membicarakan soal apa, Bel? Bisnis ya. Terserah. Oh, terserah ya. Terserah sih. Iya, jadi di Lagi Longgar ini sebenarnya ada tema, tapi karena permintaan dari guestnya ingin bahas bisnis. Sharing-sharing lah. Ya, sharing. Kita cobalah sharing ya. Oke, Bel. Apa kabar dulu, Bel? Alhamdulillah. Baik ya. Gini aja. Oh, sendiri? Hah? Sendiri. Gini-gini aja. Oh, gini-gini aja. Enggak kan? Ono. Oh, iya. Enggak sendiri kan di sini. Kamu habis putus? Hah? Enggak lah. Oh, enggak. Oke. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iki wis suwe pacaran? Apa? Sudah lama pacaran? Ini bahas hubungan apa Loh. bisnis ya, Mas? Ya saya kira putus di tengah jalan kan nggak ngerti. Enggak. Lek bahas masalah jodoh ya, yuk nggak apa-apa nggak masalah. Enggak, Mas. Wis, Biarkan jodoh di tangan Tuhan. Oh, lalu wong ateis yo gak iso ta? Masalahnya saya kan Oh Islam. iya sih. Jodoh di tangan Tuhan atau jodoh lewat teman kan anak-anak. Ya untuk Bella sih apa sih bisnismu sekarang tuh apa sih, Bel? Coba diceritakan, Bel.
Kan berhubung Diceritakan iya. dari awal mulai atau dari sekarang dulu? Ya awal mula lah, kok bisa sampai sekarang si paten konsisten Konsisten. dia iku Oke, oke. ngono lho apa sih yang nggak menggerakkan hatimu ke bidang yang lain. Kalau bisnisnya emang dulu itu awalnya itu cuma karena suka ya, karena hobi. Dari dulu SMP, SMA itu hobi jualan. SMP ku wis dodolan. SMP udah mulai jualan. Wih. Dulu kalau SMP itu jual gelang ya yang custom gitu loh Mas, kayak custom nama, terus minta modelnya kayak gimana, itu jual itu. Untung 1.000, 2.000, 3.000 itu kan alhamdulillah banget. Iya, ya. sing gawe Saat sapa SMP. yang bikin gelang? Dulu gelangnya itu aku dapet di Jawa Tengah. Wih. Jadi kirim dari Jawa Tengah ke Jawa Timur sini. Wih. Kayak suka aja dulu kan cuma orientasinya ke untung. Untung 1.000, 2.000 sampai 5.000 kan lumayan ya. Iya. Saat umur SMP kan buat uang jajan, tambahan saku sekolah dan lain sebagainya. Akhirnya mulai dari SMP itu ya udah ditelateni. Untuk segitu ditelateni. Terus pingin tuh kayak jalan baju-baju gitu. Akhirnya aku tuh di Facebook itu kayak ambil gambar orang terus bilang ke orangnya permisi mau SMP jadi sama Facebook? Udah kan SMP itu. Kelas berapa ya? SMP itu kan berapa ya? 2014 ya. Oke, terima 2014. kasih. Lanjut. Pasti Mas, siapa Mas Piping wes lulus kuliah ya? Mau, itu masih di Jambulu, saya masih nyangsang di Jambulu 6 bulan. Berarti kita generasi. Iya. Generasi. Ya. PKL nyambui kerja di Jambulu, ya terus. Terus dulu 2014-an ya. Kan Facebook dulu buat alay-alay gitu ya. Jenenge apa? Bella. Enggak alay. Hahak. Coba Bella hahak sih jenenge. Enggak. Paten GBZ burine, Pak. Bella. Betul, Bella Anggi Minata. Yo, Anggie kok iki nama alay apa jenenge anak ini sih? Anak ini lah, Mas. Oh. Agak iya dong. Malah biasanya kayak kalau dosen gitu, dosen atau guru panggilnya Angie. Kok apa sih? Cuk, aku kaget kok iki si Eng yo ngono diceluk wong ngene. Enggi, cuk. Wah, jangkrik. Aku makane nyeluk Eng. Kayak keren kan tapi bela Angie. Iya, bela Enggi. Oke. Iya. Iya, terus. Oke, lanjut ya. Ya. 2014 kayak bilang ke orang yang jualan baju gitu, permisi mau jadi reseller boleh ya? Pasti boleh dong ya. Terus akhirnya jualan baju juga. Iku SMP dodol baju. SMP udah jual baju. Oke. Terus masuk ke SMA, kan lumayan ya karena udah ada customer, terus ada kayak langganan gitu. Akhirnya tetap jualan baju. Terus SMA itu kepikiran buat part time. Wih, part time. ini ku. Di tempat wisata ini wisatanya nggak apa-apa disebut. Kau apa gak masalah? Kalau dulu awal part time banget itu di Taman Dolan deket rumahku. Yo. Iya. Mana Di Pak situ- Miftah ya terus? Pak Miftah. Iya. Berkas saya Taman Dolan disebut. Iya. Di Taman Dolan Sabtu Minggu sama liburan. Maksudnya? Di weekend. Oh, iya. Weekend sama libur panjang. Iku SMA ya? SMA. Loh, oh, SMA Sabtu sana ya libur ya? Libur. Kita udah full day dulu. Oh. Mulai kelas berapa ya? 10 lah. 10 atau 10? Ya 10. Oke, Udah oke. full day. Terus akhirnya kerja di situ pas liburan sama weekend. Kan lumayan. Iya. Terus habis di situ sempet coba juga kan aku tuh anaknya itu kayak kepo gitu ya. Iya, Kerja iya. di sini kan udah pernah, terus pingin jelajah di sini, terus akhirnya part time juga di Jatim Park 3. Lo tahu? Tahu, pernah di situ. Dia apa? Kalau di Taman Dolan kan serabut, ya kadang di loket, kadang bantu di dapur, bantu planting dan sebagainya. Kalau di Jatim Park itu jaga wahana di atas di Jatim Park 3. Oke. Pertamanya itu nawarkan kayak tiket gitu loh, ada yang mau ke terminal selfie. Jadi kayak sejenis apa Mas ya? Kayak SPG gitu loh. Kayak SPG gitu. Terus akhirnya jaga di wisata di terminal selfie-nya itu. Iya. Terus pernah juga di Selekta. Wih. Kalau di Selekta itu jadi putri bunga di situ. Ya. Bayangkan. Ya aku mikiran gue jog di dia lah ngono-ngono rek jakrik. Ya terus. Terus akhirnya pas masuk kuliah kan dari SMA itu dulu sama jualan baju. Iya. Cuma kan fokus aku dulu ke part time aja kan. Karena kalau part time kan kayak secara penghasilan itu bisa istilahnya kalau orang Jawa itu di Jakarta gitu loh Mas. Tiap bulan kita misal Sabtu Minggu dapat 100.000. Iya. Jadi satu bulan kan 400.000. Kalau jualan kan belum tentu kita sebulan dapat 400.000. Oh, iya. Ngerti. Akhirnya udah pas SMA itu fokusnya di part time. Jadi bisnisnya wes sedikit kendor. Iya.
Terus masuk kuliah kan Sabtu Minggu dulu ada ospek. Oh iya, UB ya? UB. Iya. Selama ospek. 1 semester ya kalau Nah, 1 semester. Jadi kan nggak bisa part time. Ya, iya. Sulit banget kan mau part time, sedangkan udah kebiasaan punya penghasilan sendiri. Nggak punya penghasilan kan rasanya aneh. Ya. Akhirnya ya udah balik lagi ke dulu bisnis, jualan-jualan lagi. Sampai sekarang. Terus aku sukanya dulu tuh putar-putar uang gitu. Jadi misal punya uang 200.000. Gimana caranya uang ini bisa jadi 400.000 dalam 1 bulan misal gitu. Cara arisan? Enggak, ya itu makanya di putar-putar modal. Itu ikut jualan. Ini apa namanya? Saham. Mana ya? Mungkin ada, cuma aku nggak tahu dan nggak berani. Oh, itu yang Dimas Kanjeng gue. Dimas Kanjeng. Gak ngerti ya kabeh ya. Tahu saya kayak warna tuh. Mengadakan uang itu. Iya. Sopo rek? Kenapa? Tahu. Oh, enggak. Kira apa? Serem nggak sih Mas? Iya. Gitu. Ya seru sih. Seru, tapi serem. Nah soalnya? Hah? Seremnya apa? Lamanya dari mana? Oh. Tapi support orang tua ya apa ayo? Support orang tua support banget sih. Karena kan misal kita punya penghasilan sendiri, wes istilahnya nggak ngerepoti orang tua. Karena mungkin basic ekonomi keluarga juga ya. Oh yang gitu. Bukan anaknya orang kaya ya biasa kecukupan lah. Cukup lah. Iya cukup lah. Jadi alhamdulillah banget membantu. Oke. Iku sing keren nih ngono aku seneng. Makanya aku sampai sekarang ya suka sama cewekku sing bekerja keras, kagum ngono lho. Mbak arek sing contoh kecil aku kemarin pernah bilang sama beberapa dari teman-teman. Aslinya aku receh banget seneng mbak arek wedok. Seneng mbak arek suka sama cewekku iso sepedaan motorku seneng aku. Temenan ya orang gitu ya. Itu ya. Iya. Simpel itu ya. Simpel iku ya aku. Jadi dari dulu mulai pacaran SMA aku dulu arek naik sepeda bebek, Matic, Mio ngono seneng aku. Mulai lari ayu nih sama seneng dah namanya. Tapi kan ya wis ngono bilang terus akhirnya kok alhamdulillah ya dapat yang seperti itu ngono lho. Dan kira-kira terus itu bisnis kamu itu yang sekarang tuh lebih banyak kemana? Apakah kamu masih part time? Apa fokus di bisnis yang jualan apa Mak? Jualan baju apa? Ya. Kalau sekarang sih bisnis saja. Bisnis saja. Karena fokus part time-nya itu apa ya, gongi aku nggak part time lagi itu kan habis kuliah. Tapi kan kuliah habis ospek itu kan masih dipanggil lagi di Selekta, jadi masih kerja lah. Terus pandemi itu jadi putri bunga itu. Lah apa sih Bel putri bunga? Kayak apa Mas ya? Kayak jadi bunga? Enggak, kita di make upin kayak pakai ala-ala bunga-bunga gitu buat foto pengunjung. Entertain lah istilahnya. Oh, entertain. Iya. Oke. Jadi ada parade fashion, terus buat foto pengunjung. Yuk gak sing ngepreng moro pas liwat digetak ngono enggak ya? Enggak lah. Ya emangnya apa ngepreng? Putri bunga. Putranya juga ada gitu. Enggak ada, putri aja. Putra bangkai semua ya. Ya jadi gitu. Bangkai ya bunga. Terus lanjut. Bangkai itu di pandemi kan tutup ya, wisata tutup kan. Akhirnya kan sulit banget kan mau kerja part time di wisata lain sulit karena kan beberapa wisata juga pengurangan pegawai. Ya wis akhirnya gimana lagi biar tetap bisa dapat penghasilan karena kan udah terbiasa. Ya udah akhirnya cari peluang bisnis gitu terus mulai bisnis lagi. Tapi sing bertahan sampai siki sing ku ya apa jenenge baju sama skincare ya. Sing gelang-gelangan wis enggak ana ya? Enggak ada. Terus enggak ada ya. Oke. Kayak ngikuti tren. Oh iya sih. Habis ini kalau enggak ada gelang apa gitu giwang apa? Giwangnya apa sih? Giwang itu anteng. Lah sing ndek iki, sing ndek kaki iki apa sih? Pinggel, gelang kaki. Pinggel. Kristen ya, pinggel. Gelang kaki. Ya gini kan. Sebenarnya ya di lagi longgar gini emang kita lagi longgar aja ngobrolin apapun gitu, tapi ada temanya sih. Sebenarnya kemarin tuh pengen cari, ini memang sengaja, emang nanti di lagi longgar ini bintang tamu yang pertama sampai sekian tuh emang kita cari yang cewek. Selain buat narik perhatian, juga emang lebih banyak bicara yang cewek daripada yang cowok dulu kan. Cewek terkenal nyocot ya Mas. Cerewet. Nah itu the best marketing in the world itu nyocot labe. Ya, makanya tuh kamu kalau jadi bisnis woman, enak deh. Ya, amin. Itu diaminnya merintis dari bawah itu emang bener Ben. Aku yang merintis dari bawah. Makanya aku buka usaha toko ini sebenarnya aku dulu merantau dulu di Surabaya selama 1 tahun ikut di kontraktor dan sebagainya lah. Akhirnya gak kerasan,
wis sakit-sakitan dan sebagainya ngono lah. Akhirnya pulang buka iki wis. Ini dari awal emang konsepku aku memang 100 kali inget 100 kali ngajukan lamaran, 25 kali ditolak perusahaan, 35 kali itu masuk perusahaan tapi di apa jenis tes di kesehatan, tes ngono moro gagal. Tak catat tak ngono sampe pengalaman. Iya, tak catat sampai sekarang tuh aku ya ngene malah semua keluarga aku dari ayah, ibu, masku itu wis pegawai negara. Jadi aku mau tapi aku nggak mau, aku harus ada yang beda. Ya wis alhamdulillah kok keturutan. Alhamdulillah. Di sini ini kayak wis. Dan ini kan konten aku wis pernah cerita mulai tahun 2014 sampai sekarang. Alhamdulillah 2021 baru punya tim wanita-wanita hebat di belakang sana itu. Jadi emang lebih enak itu kerja sesuai passion ya Mas? Ya iya jadi bener ya. Kadang aku sampai sekarang pun kan kuliah jurusan sosiologi. Kadang oh iya sosiologi ya, FISIP yo. Makanya dari dulu SMA kan belum kepikiran ya buat bisnis itu seserius ini. Mungkin dulu pas SMA, SMP menjalankan bisnis kan buat nambah penghasilan mendapat penghasilan. Terus ya udahlah buat seneng-seneng aja. Yang penting kita punya pegangan uang sendiri tanpa minta orang tua. Akhirnya sampai sini kok enak gitu. Enak kalau dilatih enak dan ketika kita udah paham jalannya, udah paham konsepnya kan kayak ya udah dijalanin aja gitu. Sampai sini kan mikirnya gitu. Terus kadang kok kenapa dulu nggak ambil marketing ya? Aku sekolah marketing. Sekolah marketing. Iya, ya pas di Poltek itu dulu kan pilihannya akuntansi sama marketing di Patel langsung bikin manajemen pemasaran nih. Lalu langsung keterima tes. Dan nggak apa-apa. Aku sih berpikir kalau kuliah itu cuma dapat teman gitu aja. Kalau ilmu sih whatever lah. Mungkin sama perluas jaringan networking. Aku ikut organisasi pun di luar kampus, gak di kampus. Jadi lebih banyak pengalaman di luar. Makanya temen-temenku banyak yang di luar kampus Poltek tuh oke. Terus itu bisnis ini kan sebenarnya kan setiap orang kan juga ada naik turunnya kan Bel ya. Ada fase jenuhnya apa enggak kamu tuh? Masa jenuh. Gimana? Fase jenuh. Oh, fase jeduk-jeduk. Kayaknya jeduk-jeduk naik turun. Iya naik turun kan, ya kadang misalnya up kan kita ya sampai kadang turun kan, lebih kayak pandemi gini kan ya agak naik turun. Ya naik turun ya. Mana sih? Pastilah, pasti ada. Apalagi kan kalau aku sendiri, aku pribadi kan fokusnya nggak di bisnis aja kan Mas. Aku ada fokus organisasi, fokus kuliah, terus bisnis juga. Yang mana ketiga hal itu kan harus aku seimbangkan. Kuliah harus tetap jalan dengan nilai yang tetap stabil, apalagi kuliah itu dibiayakan negara ya. Kan suatu tantangan banget buat saya. Oh, kamu bidik misi? Bidik misi aku biasa. Keren. Kau bidik misi ya? Aku. Kamu ya? Alhamdulillah. Itu keren kan bidik misi ku. Keren. Jarang loh orang dapat bidik misi. Nah, terus organisasi juga aku gimana tanggung jawabku dalam organisasi itu nggak sampai terpecahkan karena aku kuliah sama menjalankan bisnis. Dan bisnisku juga harus stabil kalau bisa berkembang. Ya yang paling penting harus gimana caranya harus berkembang. Itu kan kadang sulit banget ya Mas, apalagi manajemen waktu. Wah, itu ya jadi yang paling sulit dan kadang kayak capek-capek sendiri gitu. Waduh gimana ya ini kayaknya harus fokus salah satu, apalagi kan kuliah semester akhir. Jadi kemarin sih sempat berpikir gimana kalau aku berhenti salah satu dulu, tapi kan tak pikir-pikir kayaknya nggak bisa. Ketika aku berhenti, terus aku memulai lagi itu merupakan hal yang sangat sulit. Ya kalau udah kecemplung aja nih, ya angel gimana ya. Nah makanya itu ya udah jadi ya wes. Gimana pun konsekuensinya, yang penting kita harus jalanin dan kita harus tetap bertanggung jawab atas apapun itu pilihan kita. Keluar kata-kata mutiara nih. Iya, kok tetap semangat apa punya jadi ini apa? Jadi itu apa? Iya, bener. Iya sih, aku dulu juga bisnisnya sih gitu. Ya, aku ngawalnya lebih cepat kamu dari, makanya aku kaget tuh SMP bisnis aku kaget kan. Aku mulai kuliah baru bisnis. Di kantin kejujuran gitu, yang balik nggak jujur gitu aja. Oh iya. Biar aku jual jus jambu mbak strawberry. Dibawa ke sekolah? Ke kuliahan, taruh dikasih ibu ngono, bawa 10 pulang ya 4, 3. Uangnya? Ya ada ya uang senilai itu maksudnya. Gorengan. Aku pernah lagi jualan HP super kopi ngerti ya kan? Enggak. Jadi HP-nya casingnya iPhone tapi dalamnya Android. Oh. Iya. Pernah jualan kayak gitu. Zamannya iPhone 6s sampai iPhone 6s Mas Yanto 2014 itu. Iya, jadi zamannya aku di Jambuluh itu jualan gitu. Jadi aku pernah dapat ya di Jambuluh itu dapat tamu orang Cina sih.
Terus aku yo ngobrol-ngobrol enak, terus tak tawari HP iPhone iku ngono. Dhek mau. Ya wis luke sama kayak iPhone wis. Cuma dalamnya Android. Tapi orangnya tahu kalau dalamnya Android. Ya langsung dibayar, alhamdulillah. Harganya miring gitu. Iya, miring harganya. Tapi laris. Gitu. Laris. Ya alhamdulillah aku closing berapa ya? 10 biji kalau nggak salah. Dalam 1 tahun jualan itu. Ya lumayan lah. Ya wangel mau super kopi. Tapi sekarang juga banyak ya Mas? Iya, tapi kan itu sekarang ABM kan nggak boleh kan, sudah dihancurkan sama pemerintah kalau nggak salah. Dulu ngetren banget itu, jadi kayak kepin hits ngono. Beli iPhone, ya iPhone 5, zaman dulu iPhone 5, tapi jerone Android fucking shit. Oh, nggak tahu nih. Dulu kan nge-hype ya? Iya. Tapi sekarang sudah pasaran semua. Iya, rata-rata sekarang. Terus dodolan suplemen aku ya tahu. Kesehatan. Suplemen gym. Oh. Ya fitness. Aku mulai tahun 2013 sampai 2019 aku jualan. Sampai sekarang. Ya kalau butuh suplemen gym ya silakan ke saya. Sampai sekarang? Sampai ya kalau sekarang sih enggak terlalu fokus, tapi masih ada channelnya sih. Harganya ya suplemen gym kan termasuk mahal. Jadi paling untungnya Pirobel 100.000, 50. Tapi kan dulu lumayan ya Mas. Waduh, zamannya nge-hype-nya 2014 2016 itu kan zaman-zamannya anak-anak kuliah yang awal-awal masuk kan suka nge-gym kan di Malang. Oh, aku sekali order itu 1 dus itu isi 30 50 sold out 1 bulan. Ya wis ngono lah perjuangan. Iya. Tapi sekarang aku ngono-ngono ku mual tau. Malas jualan. Iya, kayak sing berhubungan dengan apa ya? Online ngono kok mual tau. Tenan. Kayak jenuh aja sekarang. Terakhir aku tahun 2019 ya terakhir. Tapi sekarang rata-rata kayak online semua marketing. Iya, makanya aku mikirnya ya ngono iku. Jadi aku mikirnya seperti itu. Aku mikir jajalan apa meneh ya bosen aku fokus di tuku iki ambek bikin konten-konten gini aja. Dan alhamdulillah ini kan sebenarnya ini kan di manajemen ini juga bisnis sih sebenarnya. Nanti mau tak sing aku cerita sama kamu itu kan mau ke digital marketing kan larinya. Jadi sebenarnya channelnya tuh punya 2 orang, aku sama temenku gitu loh. Jadi dia tuh komisarisnya, aku CEO-nya di sini gitu. Jadi dia yang paling atas, direktur utamanya dia gitu loh. Yang pelaksananya aku. Nah, ini sebenarnya itu fokusnya game mulai tahun 2014. Terus ya boleh saya kita B2B ya di bisnis wis teman-teman ini saksinya. Wis kon berarti mandem tuh ya gue berangkat terus. Akhirnya kita mulai bulan Februari ini. Iki langsung jelas bintang tamu sama pertama PH wis gampang aku ngono. Akhirnya dapet alhamdulillah. Ya begitulah. Oh iya, lagi kok kamu nopo Marian kamu pula. Terus kamu Bel, kalau misalnya bisnismu itu banyak pesaing, kamu mensiasatinya gimana? Kalau bicara pesaing bisnis Mas ya, kan itu suatu hal yang wajar ya. Apalagi sekarang kadang pesaing itu nggak mandang temen, nggak mandang saudara. Semuanya kalau mereka mau di bisnis itu, ya mereka menjalaninya tanpa ada rasa apa ya, sukan, merasa sukan atau rasa karena dia temenku aku jalanin bisnisnya sama, kok aku sungkan, nggak ada kan sekarang ya. Iya. Yang namanya pesaing itu kan pasti ada ya. Dan ketika kita udah kita punya nama misalnya aku jual baju gitu ya, aku jual baju terus banyak pesaingnya, ya gimana cara kita harus membuat inovasi-inovasi baru dan unggulan produk. Jadi ketika orang beli produk kita itu apa yang diunggulkan di produk kita, meskipun banyak pesaingnya gitu. Harga? Termasuk? Harga sih nggak masalah. Ketika kita menjual dengan harga yang mahal, ini kualitasnya ya. Juga harus bagus. Oke. Biar customer nggak kecewa. Iya bener sih jadi. Sebenarnya kalau dijualan kan mainnya cuma itu toh kan, harga, kualitas itu aja. Apalagi sekarang itu kan perang harga ya. Kalau kan perang harga. Orang itu sekarang udah nggak pandang kualitas, yang penting harganya. Sampai aku tadi kan habis ada acara, aku malah aku kepikiran. Jadi perang harga banget ya. Sebenarnya kalau di online sama di store itu kan cuma beda di ongkir sih ya. Benar. Kan ya, itu berarti kan jaraknya kan sebenarnya kalau dihitung misalnya di Malang lah kita, terus online-nya kan ya juga di Malang. Kalau kita lari ke Malang sama online ke Malang kan hasilnya lebih mahal kalau kita lari ke Malang. Terus main ngono kejadian, beli barang sesuatu lah. Bojoku wis order, sudah order, jret. Akhirnya tuku loro. Jangkrik aja nih. Nuruti bojo ya apa sih? Iya. Akhirnya beli 2, ternyata hitung selisihnya itu 15.000. Lebih mahal di kita ke store-nya. Oh, berarti mek ngono tok ya, padahal harganya itu sama. Dan ternyata aku baru sadar kalau barang
Ya jadi ya begitu bodohnya aku pas iku kan ngerti ya pas tadi itu. Sebenarnya kan ada stok barang kan ya. Tapi katanya dia tuh yang stoknya tuh udah nggak ada mas, bla 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 bla. Bojoku protes. Nah di online-nya kok masih ada stok ini mas, kok di store-nya kok nggak ada. Bla bla sekali rame akhirnya. Terus saya beli mas itu wes dipakai kesuwen. Terus moro dicek lagi yang di orderannya tuh sudah barangnya hampir maksimum 1 apa kalau di e-commerce itu. Barang tinggal 1 apa mulai ngarani. Iya, biasanya gitu. Oh, nyari toko ini kurang ajar ya. Strategi kan, iya. strategi marketing. Kayak Alfamart, Indomaret kan ya ngono iku. Kalau di Alfamart nggak ada, di Indomaret ada. Itu kebalikannya kan sampai sekarang. Aku pengen tahu nu kuliah, proyek perusahaan, survei nang Alfamart, Indomaret. Pengalaman yang berharga, diusir kalau supervisor. Tapi kan sekarang kayak semua penjalan bisnis, apalagi yang bergerak di bidang e-commerce dan online itu kan kita selain perang harga, kita juga perang strategi kan. Yoi. Gimana caranya kita bagus-bagusan strategi. Apalagi kalau udah punya tim kan itu udah. Iya. Dan kalau jujur kalau aku sendiri kan belum ada tim ya mas, karena mungkin fokusku masih di kuliah, organisasi sama bisnis. Ada 3 fokus yang harus aku kerjakan. Sendiri kan Bill? Sendiri, jadi masih berusaha sendiri gitu ya. Nantilah rencana kalau udah berkeluarga. Ya, enggak lah, kelamaan mas. Oh berarti sih suwe pandanganmu ke berkeluarga ini? Kalau pandangan berkeluarga sih bentar lah, masih jauh. Oh iya, berarti yang penting lelakimu gimana caranya belum siap bisnis ya? berkembang dulu. Kenapa? Lelakimu belum siap. Jangan tanya saya, tanya lagi saya aja. Ya kan kamu bisa merasakan sudah berhubungan berapa tahun kamu? 5 tahun, 4 tahun, 2 tahun? 3 sih. Oh mau 3. Bentar lah, biar bisnis berkembang dulu. Baru menjalin sesuatu bahtera rumah tangga OS. Perasaannya juga berkembang kan? Hah? Iya kan? Iya. Ya itulah setia tapi punya pandangan lain. Hah? Enggak. Itu prinsip aku pengen setia punya pandangan lain. Tetap setia, tapi juga ada pandangan lain. Lain masa pacaran maksudnya. Pacaran. Iya. Sekarang kan nggak boleh ya. Iya. Mbak Sit. Mbak Sit. Habis biasa kok bojoku ngono iku. Yes, ya. Udah Gitu. pacaran berapa lama, Mas? Kok jadi aku yang tanya? Aku bojoku. Cuma 4 bulan langsung tak lamar. Oh, mantap. Langsung komitmen. Iya. Ketemu di Luwu sebenarnya. Dia kan asisten gua dulu. Jadi ya wis ngono. Jodohnya ketemu nih ngono. Satu dusun ya, Mas? Yoi. Iya, mantap. Beda RT. Beda RW. Enak lah. Kan gitu perkawinan bisnis kita. Anjir. Siap. Asli ya sih. Iya. Enggak lah. Oke, terus sebenarnya kamu pengen nambah bisnis apa enggak, Bel? Fokus dulu sih di Ini, kedua dua fashion ini. sama skincare itu. Kakak kepingin ono panang lain bisnis apa makanan ta, bisnis apa? Belum sih. Belum Yang ya? penting berjalan dulu, berkembang dulu, baru Ya. nanti kalau udah berkembang buka bisnis. Oh, lagi. jangan bisnis minuman. Samen. Korbannya. Loh, dulu aku sempat kepikiran sih, Mas. Iya, liku kalau Kan mau banyak franchise. Ya. Apa sih franchise? Franchise. Yang menawarkan minuman gitu, misal merek ini. Ya. Kita misal apa? Modal 1.500.000 Yeah. kita dapat boot, dapat ini, dapat bahan ini kan gitu. Iya, itu Kalau franchise pernah kebanyakan. itu produk teh lah salah satunya. Pernah. Pernah mau di sini tapi enggak. Pernah ditawarin ada produk teh, terus kayak boba-boba gitu, ya Iya, aneka iya. minuman lah. Sempet mau tak ambil dulu, aku mau udah tanya-tanya ke depan Indomaret, kan sewa Indomaret atau Alfamart, kan sewa. Terus akhirnya kayak pikir-pikir lagi, pandemi ini sulit ya kayaknya, Ya. sulit. Mau akhirnya ya udah enggak dulu. Ya itu aku berhentinya gara-gara pandemi. Dulu awal pandemi itu jualan rame kan anak arek sekolah. Terus akhirnya istriku dihamili. Nah, Diambil aku dan akhirnya nggak lanjut gitu. Tapi ya sekarang fokusnya sih mau ya bisnisnya tak sewa-sewa online lah buat aset aja. Tapi nanti kalau pilihannya istriku sudah berubah pikiran lagi mau jualan ya silakan. Tapi ini brand sendiri kan ya? Brand sendiri. Ya alhamdulillah, itu sebenarnya ya nuruti bojoku sih. Iya. Kan keluar dari lumbung terus kan itu apa namanya mau bisnis aja ayo. Ternyata istriku masih Mengandung. iya mengandung beta. Mengandung. Apa sih? Oke, bisnis fashion. Aku tertarik bisnis fashion. Aku dulu pernah ini, sampai sekarang sih jualan thriftku sampai sekarang. Kalau bisnis fashion sih kalau sekarang lagi ngehitsnya kalau thrift itu topi. Topi. Iya topi. Waduh di Malang itu
anu Bella apa sini menggila. Topi minimal topi itu harganya 120 kalau nggak salah. Thrift ya Mas? Iya. Tapi kalau topi gitu kan orientasinya ke cowok ya? Iya, ono cewek ada. Ya kalau aku sih bisnis fashion ini masih belum noleh ke cowok ya Mas, kayak fokusnya ke cewek aja. Apa ya anu? Tas sama sandal. Oh, tas. Tas. Kalau baju sih baju. Dulu baju. Dulu sempat baju, terus sekarang kan mau coba tas sama sandal. Di Snapku masa nggak tahu. Gak ngerti ya. Aku jalan nggak Snapku berarti. Skincare aku sering ndelok iku. Ya iku lah, tapi aku ndelok ya produknya skincare mu kan jane wah keren nek bisnis rek. Aku kudu sampai baca artikel-artikel sing soal yang punya itu. Iya. Mulai dari awal merintis sampai sekarang kan. MS itu bukan singkatan dari nama istrinya nama yang punya. Iya. Sing orang Bali ku. Iya, orang Bali sama Malang. Iya. Bener lek ngono. Gak salah kan? Iya. Jadi aku dulu juga sempat loh biar ditawari produk itu kan. Zaman aku 2019 kalau nggak salah. Iya. Awal-awalnya. Iya, awal-awal. Dari temanku arek Malang. Terus, ayo kamu kan cocotmu kan mantep adem. Wah, aku panggil temen kan mendem temen panggilan gitu. Apa iku rek aku ngono. Iku produk apa jenenge? Ya skincare dan sebagainya. Kayak cowok ono aku tak ono. Iki sih merintis sing belum cowok dulu kalau nggak salah ilenku sing ngono. Terus ternyata hanya dalam waktu iya dalam waktu 2 tahun sudah meledak kayak ngono ya. Iya bener ya 2 tahun sama sekarang iya 2 kan? tahun. Dulu kan mulai 2016-an nggak salah Mas. Iya nggak salah ya. 2015 atau 16 gitu. Iya. Pokoknya aku baru join itu 2019. Iya. Awal aku masuk kuliah, awal pandemi itu aku langsung join karena kan nggak ada pilihan lain. Dan buat join itu pun uang yang dipakai juga uang beasiswa. Iya. Oh bangsat. Berarti aku bisnis mulai SMP ku uang SPP. Enggak, SMP kan nggak ada SPP. Oh iya. SPP kan dana bos. Kalau SPP dulu kan nabung dari sisa uang saku. Oh, iya. Terus SMP SMA masuk kuliah kan kalau mau bisnis itu kan ya modalnya lumayan lah daripada aku dulu SMP modalnya. Terus akhirnya bingung mau pakai uang apa. Oh iya. Uang beasiswa nganggur. Oh iya. Yang aku pernah lihat snapmu itu yang apa resellernya produk skincare itu dapat mobil ya, bener? Nah, bener ada. Iku aku pernah ketemu wong iku bal. Dia opo ya? Iya kayak lek gak salah. Dek sing oleh Honda Jazz ya kalau gak salah ya. Iya. Enggak tahu lupa aku. Iya iku lah. Laki orangnya. Kok aku lupa ya Mas yang iya apa sih? Banyak snapku ya. Kan ada 3 orang yang tembus jualannya. Oh, yang di itu Singasari. Iya bener ah? Iya kayaknya itu. Yo kamu pernah snap kan terus kamu nggak kata-kata mutiara itu kan. Wow. Iya. Terus aku pernah ketemu orang itu pernah omongan dong salah satu orang itu ngono lho. Aku pas nongkrong di salah satu kafe di Malang ngono. Yo ketemu kanca-kanca kuliah ngono lho. Kok tahu wong iki ndek ndi ya mur aku. Wah iki kok ndek snap Bella aku ngono. Ternyata kayak iya temenan dia salesnya itu. Ngono ku yo apa malen? Itu kan kayak reward gitu Mas. gitu Pencapaian ya. tiap tahun kita jual berapa paket terus kita dapat reward apa gitu. Ilmune apa ya ngono ya wong ya? Enggak tahu, tanya aja. Mungkin nanti kalau udah berkembang bisa panggil yang punya gitu ya. Iya, amin. Amin. Kita akan datangkan ke sini. Di sini di tempat ini. Katanya aku ini. Kan kalau berkembang otomatis kan studionya lebih besar gitu ya. Amin. Sebenarnya kalau aku di dunia per-YouTubean tuh nggak pernah lo minta subscribe. Jadi baru kali ini minta subscribe itu. Jarang loh. Jadi ya segini lah, just for fun loh, seneng-seneng gini. Yang penting bisa berkembang terus aku ketemu orang-orang baru ini nambah ilmu terus seneng. Mantap. Ya. Nah, terus dari lanjut ya. Iya. Sampai lali ngomongin sembarang kali lagi. Kemana-mana ya? Iya. Terus kamu nih masih kuliah kan ya? Masih kuliah semester 6. 6 berarti tinggal 1 tahun lagi. Iya. Supo? Iya. PKL ya mari gitu. Semester 7. Liburan semester 6 aku ambil PKL. Nanti katanya. Gak tahu kayaknya. Oh, belum ya? Belum bikin proposal, belum pengajuan juga. Oke. Bella, kamu ini bisnis kan berarti sudah lama mulai SMP. SMP tahun 2014. 14. Dure kok sik nom-nom sih arek iki lah. Ya dong. Aku 2011 iku mlebu kuliah. Berarti kamu SD. Iya SD Mas. SD.
Kelas 5 dong aku. Aku lulus SD itu 2012, ayo nggak salah. Ya kan ada kayak bawahku. Bawahku setahun kan. 2012 ah. Ya, sekitar itulah. Umur piro? Umur piro? Lulus SD tahun piro? Iya. Bawahku 1 tahun pas. Oh iya wis. Masih muda ya. Iya. Generasi muda. Ya. Oke Bel, kalau dalam bisnis itu kamu punya pengalaman buruk itu pernah Bel? Pengalaman buruk seperti apa? Ya kayak misalnya ditipu orang, uangmu pernah hilang. Sih, pernah. Pasti pernah. Dengan dalam jumlah yang besar, terus sampai pernah di titik jenuh itu gara-gara ditipu orang itu kamu kok males sih aku nih. Pernah sih Mas. Ya ada cerita sih. Kan namanya orang kita nggak ada yang tahu, apalagi kita kan memasarkannya lewat online. Iya. Terus kalau misalnya dapat pembeli dari luar daerah, otomatis kan kesenangan tersendiri bagi kita. Karena produk kita udah dikenal orang sini, misalnya orang luar daerah, orang Kalimantan atau orang Sumatera gitu kan. Wih, iya. Pernah dulu sering kirim ke luar pulau, luar kota kan sering. Iku ordernya by apa? By manual biasa. Iya? Dia transfer terus aku kirim gitu. Terus kan aku itu orangnya kayak nggak tegaan gitu loh. Bercermin pada aku sendiri ya, ketika aku mau bisnis, aku cari modal kan betapa sulitnya cari modal. Sampai aku pakai uang beasiswa dan lain sebagainya. Terus kalau misalnya orang mau join bisnisku, terus mereka bilang tuh, Mbak kok aku nggak ada modal? Oke, saya kasih keringanan, misal Mbak bisa bayar separuhnya dulu, tapi ya syaratnya ya jatuh tempo. Ya yang aman aja lah Mbak. Nanti kalau misalnya barangnya udah kejual, Mbak baru boleh. Oh, kewajibannya transfer ke aku. Oke Mbak, orangnya mau kan. Terus akhirnya dengan PD-nya dan dengan percayanya aku kirim barang ke orangnya. Kalau nggak salah itu tuh orang mana ya? Orang Lampung kan nggak salah. Siapa kalian orang Lampung? Tandai. Iya. Tandai tag. Di Ranger Revival Project ini subscribernya juga seluruh Indonesia. Kemarin tuh komen ya temenan kan gitu ya. Komen karena nggak pernah upload game kan. Yang komen tuh dari Taiwan sama yang satunya dari Filipina. Oh, ini di akun YouTube yang yang terbaru. Kasih tahu itu. Iya. Oh, iya. Platformnya lebih besar dari yang lama. Jadi makanya kayak gini. Lumayan sih ono variasinya sih gak game toh ya mulai 2014 game. Ada tak sisiku. Terus akhirnya ya udah, kok orangnya tiba-tiba nggak ada, namanya orang nipu kan tiba-tiba nggak ada kabar ya Mas, barang udah dikirim, aku udah kirim resi, terus waktunya bayar orangnya menghilang, nggak balas chat, akhirnya blokir. Ghosting. Ya udahlah. Ya mungkin dulu pas awal rugi kan nggak seberapa. Iya. Karena mungkin kerugian kita itu dilatih dari hal-hal kecil ya. Kalau misalnya bisnis, ya namanya bisnis kalau nggak rugi kan nggak asik. Ya, wih. Iya. Saya pernah main ya ini sharing gitu benar iso aja diikuti, ini bener-bener hal yang benar yang aku alami 100%, jangan ditiru. Sekarang kan ada zamannya orang yang investasi uang berapa bulan kan nambah tuh kan, berapa persen. Kalau menurut saya, kalau kalian sih terserah, kalau menurutku ojo digawe. Saya pernah 4 kali ketipu. Uang saya 4 juta belas. Jujur ya gitu ya. Jadi aku pernah main ada sesuatu ya sing di sponsori YouTube itulah sing pakailah aplikasi ini. Maka dengan investasi bla bla nilai mata uang akan naik. Pernah, jadi jenenge wong ngono kayak sebenarnya itu aslinya tuh kayak judi, Bel. Temenan ya gitu kayak judi. Jadi nyoba pertama kan 50.000. Ya naik jadi 75.000. Wah, oke. Wes ditahan. Terus jenenge pikiran kan akeh setane kan ya, jen ya setan tapi sebarang kali kan ya. Terus main meneh, berapa jam aku main nyoba kan. Biasanya kan nilai fluktuasi saham kan naik turun banget. Bahkan 1 menit kita nebak dapat bakal turun. Kita nebak naik, ya turun meneh ngono. Akhirnya kan ngono. Jadi naik turunnya saham itu berlakunya ku setiap detik ya iso, setiap menit ya iso. Nebak bel sampai gak kerasa itu aku sampai input nilainya itu hampir 1 juta sekian kan ya. Gak kerasa ya? Iya, bojoku gak rugi. Aku cita main kalian tok iki. Temenan ya. Nonton Gak mungkin gitu. Bojoku nonton YouTube gue gak mungkin. Salah, memalukan jadi ini. Nakuni maksudnya kan. Setelah itu nyoba, waduh, aku gak sadar lek 1,5 juta. Dan itu yo menurutku sih hal yang biasa, wis rugi ya temen. Meneh nyoba aku dengan aplikasi yang berbeda. Dengan nilainya yang investasinya harga minimal 100.000. Sampai meneh 1 juta ben. Akhirnya gagal. Sampai untungnya tuh
Yang akun kedua itu aku untung. Yang ketiga rugi lagi. Ya 1 juta meneh. Yang ketiga rugi lagi 1 juta meneh. Akhirnya terus ternyata kok banyak di YouTube tentang komen-komen aplikasi tersebut. Katanya itu aplikasi judi dan sebagainya. Oke, bisnis iki ya. Loh, mora aku kan takok nang kanca-kanca, "Kon tau main iki rek, tahun iki ya." Yo ndem aku lho mesti lo untung. Mosok ya ngono. Untung piro ngono? Aku invest 500 aku jadine setiap bulan aku dapatnya 580, 600 ribu. Berarti kan untungnya kan nggak terlalu maksimal kan, nggak cuma segitu kan. Oh ya berarti bener judi bangsat. Apa aku rugi petang juta cuk aku tahu. Gara-gara aku juga pernah kalau kayak gitu. Cuma bukan judi online. Iya. Kan aku owner arisan juga. Iya, temanku kerja sama bikin arisan ya. Iya. Bisa dipromosikan. Ya kamu nggak masalah. Namanya Arisan Permata, bisa dicari di Instagramnya nanti. Aku tahu ditawari Rena pada dulu. Mas Ping, ayo melo arisan lho. Wis sampean nomor sembarang kali wis sampean investor ngene. Piro iki arisan apa? Ya mau arisan produkmu itu lho. Arisanku. Iya. Arisan kayaknya enggak pernah jadi member. Enggak, arisan MS-an iku. Oh. Ya sih tahu sih. Iya. Bener ya? Dia tahu ikut enggak salah MS-an. Iya sih, bener. Tapi ya? itu kan arisan produk. Kalau aku sama temanku arisan uang. Ya, aku soalnya pernah ditawari gitu loh. Gitu. Oh. Arisan uang, otomatis sesama owner kan ketika kita wis punya arisan, kita kan kenal owner-owner arisan lain gitu kan. Terus kita punya banyak member dari berbagai macam arisan itu owner ya arisan. Iya. Sekarang kan lagi hype Mas, arisan online gitu. Rata-rata kan online sekarang. Kalau iya sih, kalau aku aplikasi ya. Sekarang kan harus gak ada kayak ibu-ibu kumpul gimana. Ya ada, cuma kan jarang. Aku pernah pakai Binomo, kalian tahu Binomo? Tahu, Iya, iya. aku sing aku rugi petang juta. Oh itu. Aduh. Serem ya. Didikasi. Iya gitu. Nah, terus karena mungkin aku udah percaya sama orang ya, ditawari, Mbak mau namanya invest, ember-embernya invest. Mau invest gak? Oh. Invest dipakai di apa? Dulu pas awal ketipu itu dia bilangnya dia invest trading. Dia trading. Ya, itulah mainan trading lah sekarang. Trading. Kan aku masih polos ya Mas, namanya ditawari misal sekarang kita masukkan uang 1 juta. Dalam 1 bulan kita dapat 2 juta, kan 50%. Ya kan? Uang kita masukkan 1 juta, terus bulan berikutnya uang kita kembali 2 juta. 1 bulan kita untung 1 juta. Yuk, kok sing saiki lagi hits gitu. Afiliator iku lho kamu. Kita kan enggak kerja, dapat uang. Ekonomi pembangunan harus diperbaiki. Siapa yang pembangunan? Iya, nanti. Oh, harus diperbaiki itu. Akhirnya aku percaya, aku masukin uang, selisih berapa bulan atau berapa hari? Enggak sampai bulan kok, berapa minggu gitu. Orangnya langsung collab. Maksudnya? Collab itu karena dia itu langsung kayak kita gini collab gini. Enggak, kan kolaborasi. Oh, rugi. Itu rugi. Karena gini, sistemnya orangnya gini, setelah ikut itu ya. Jadi ketika kita rugi itu kan kita di situ kita mengambil hikmahnya ya. Wes! Kita dapat pembelajaran baru bahwasanya kayak kalau mau uang banyak ya kerja. Kalau kita mengandalkan gitu ya nggak bisa. Ya kan? Terus akhirnya aku paham sistem yang digunakan kayak gimana. Jadi itu sistem MGM. Oh, multi level marketing itu. Member get member kalau iya itu ya kayak kalau dulu ada Ponmas, kamu cari orang, dapat orang, cari orang itu MLM. Iya, itu MLM. Kalau MGM itu misal kalau aku bilang ke Mas Piping, Mas mau invest di aku nggak? Pokoknya buat apa Bel? Buat usahaku misal gitu. Nanti Mas Piping invest 1 juta, bulan depan aku kembaliin 2 juta. Terus untuk kembaliinnya aku ngajak si Anggi sama Yunat. Iya. Terus ya sampai gitu aja. Jadi kan dia nggak ada, cuma dia pemasukannya dari member, cuma kembalikannya kan bunganya dari siapa kan nggak tahu. Jadi uangnya ya udah dari satu terus dibalikin ke member. Sampai akhirnya banyak member yang join, terus dia nggak ada uang buat ngembalikinnya sebanyak itu. Akhirnya collab ya udah wes. Dan nggak kembali. Itu jenenge riba. Riba. Makanya kalau mau jual beli uang kerja. Yalah, jadilah itu, jangan judi. Itu kan malah sifatnya kan bukan haram ya. Tapi padahal itu di dalamnya ada sistem yang merugikan sesama. Oh, berarti pengalamannya udah bodoh kali ya, tahu ngono ya. Pernah ketipu. Iya, ketipu ya. Seru ya? Iya. Aku ya tahu ketipu bojoku. Jadi regane 500 tapi regane enggak 500 bangsa. Kalau ketipu istri pahala enggak, Mas? Enggak. Iya, kalau dalam hal baik sih ya. Pahala. Tapi kalau menyesal sih enggak diambil hikmahnya. Kadang jancuk ngono biasanya. Astagfirullah.
Ya tapi alhamdulillah sih. Tapi ya alhamdulillah bojoku ya seneng ae lah. Aku lek nang bojoku jujur wae. Jadi ilmu iki ya. Jadi kalau misalnya jualan gitu ya. Hari ini Mas dapat cuma segini, jadi hari ini kita nggak bisa beli ini ngono wis. Aku beli ngono. Arek lapo Ya iku ilmu sih kalau aku gitu. Aku mesra aku nang bojoku ngono rek. Kalau mesra kayak ulang tahun dikei kowe tar hal yang bodoh menurutku. Ya lah aku sih. Kayak aneh ngono jujur. Iya kayak aneh ngono jujur. Enggak pernah soalnya dari kecil enggak pernah seperti itu. Jadi bojoku kayak aneh. Kayak bojoku aku syuting YouTube ngono di kamar ngono ya, ana bojoku ngene yo Mas. Oga ono sampean ngono. Makanya kan enggak pernah kan di video istriku itu. Gak mau, aku wis ngejar, tapi anak-anak kan kok gak tahu sama cak sih Mas. Arek ora gelem. Kalau di rumah syuting YouTube ngapain Mas? Hanya guys, nge-vlog gitu. Iya, video-video aneh-aneh, video-video sampah. Aku sebenarnya mau bikin video-video sampah lagi, tapi ya wis usia menentukan asam lambung. Usia berapa BTW? Hari ini 29 tahun ini maksudnya. Oh, Iya, 29. Nanti kalau sudah 30 kan beda lagi. Tapi yang ini aku sih nggak ketok semangat ya ketemu kalian gitu. Umurnya kan lebih. Nanti 19 tahun. Sumpah Mbak. Ya wis lah, gak apa-apa lah. Ya alhamdulillah lah ketemu sama teman-teman yang baik di sini. Iya, yang menyenangkan bukan yang baik. Ya. Baik sih. Iya, menyenangkan. Aku lihat lagi menyenangkan. Sebelum mana ya, aku sampai lali mau pertanyaan. Oh iya. Di bisnis itu sebenarnya kan ada kadaluarsanya, Bel. Iya sih ngerti ya? Ya. Masanya ada masanya. Ya ada masanya. Nah, kamu nanti misalnya ya kalau sudah berkeluarga, apakah akan masih berbisnis atau ada kolaborasi dengan suamimu? Pacarmu ini bisnismen ya? Iya. Mau coba sih. Saya kuliah. Mau merintis, enggak udah kerja. Oh, wis kerja. Oh, ya alhamdulillah. Wis kerja kan wis ketok kerja keras. Oh. Asik. Iya kan ya. Berarti 3 tahun bertahan kan berarti kan perlu kerja keras juga. Benar. Jangan sampai 3 tahun ditinggal nikah duluan kan nggak mesti. Aduh, sakit ya. Makanya jangan terlalu dalam kalau cuma pacaran. Emang. Sebelum hati itu. Iya. Dek kepin oleh kiai yo. Biar dipoligami. Iya, gak apa-apa sih. Iki tipe-tipenya orang-orang sing syariah nih lho. Eng. Iya. Ya seperti itu. Iya, apa iku mang pertanyaan gimana kamu akan kalau misalnya ada kadaluarsanya gimana? Kalau aku sih kayak nyaman aja ya Mas di dunia bisnis itu, bahkan maunya ya lanjut di bisnis. Ketika udah berumah tangga ya udah lanjut aja bisnis. Malah kalau bisa ya nggak apapun tetap di bidangku. Yang penting prinsip aku cuma pertama itu tadi ketika misal fashion sama skincare udah berkembang ya udah kita bikin inovasi baru lah, misal di bidang food atau apa gitu. Yang penting kan samanya jangan drink. Gitu kan. Ya kalau sih nggak masalah, kalau drink sih nggak masalah. Kalau drink itu selera rakyat gitu mesti. Apa kita kalau di daerah gini tuh permainan harganya juga termasuk loh. Aku dulu bikin itu kan bikin minuman itu ya survei di sini aku balik gitu. Temenan emang gitu. Ya bukan tapi enggak nyebar kuesioner itu ya enggak kayak apa. Jadi aku kan ya pertama belajar di toko gini kan jualan minuman, jualan es krim dan sebagainya kan coba. Dulu tuh pernah aku pertama buka toko gitu jualan norek gelato, aku pernah cerita ya. Aku pernah jualan gelato nih gini. Iya temenan. Ya free service es krim itu tak kayak gelato. Bikin sendiri aku. Pakai susu, pakai buah asli. Zamannya bumi strawberry. Akhirnya aku tak kayak produk khasku kayak gelato. Jadi cuma bertahan beberapa bulan. Jadi waktu membuatnya sama jualannya tuh kayak nggak sinkron loh. Aku pulang jam 5 bikin adonan. Besok pagi subuh wis naruh adonan dibekukan DJ. Gue berangkat jam 6 terus taruh sini lagi. Wis ngono setiap jam 6 bulan ya enggak salah. Jualan gelato. Sampai pernah nyoba rasa permen karet rasanya kayak karet temenan. Lu kayak gitu ya gue. Permen karet rasanya kayak karet. Temenan sih. Jadi ya terlalu banyak adonan apa loh. Jadi cuma 1 tetes aku nambahi piro ngono. Terus pernah warnanya bau biru anjir. So, permen karet kan jadi dengan warna biru kuning ngono ya. Birunya itu biru kayak biru lebam ngono lho. Gak sampai biru maghrib ngono enggak. Enggak. Ya juga ngono lah terus akhirnya ketahuan ibuku lah salah ben. Loh, iki es krim ki yo produke salah satu iku aku. Enggak aku nggawe dhewe, Bu. Lah apa sih kate ngene-ngene bla bla akhirnya ya jualan dan aku emang memutuskan enggak jualan itu. Terus yang kedua ya baru jualan ini, jualan drink gelato. Aku drink ini masih
Masih lagi. Masih mau tutup. Ada rencana. Oh iya, insya Allah. Kalau ada yang nyewa misalnya ke temenmu kamu. Iya. Iya iya ngono ta. Lah saya aku fokusnya emang tak tawarkan. Jadi buat aset aja. Di satu sisi memang basicnya ya sibuk. Yang satu sisi cek berjalanlah buat apapun silakan. Kemarin ada tawaran itu mau dibikin tahu campur di gunung tapi yo gak masalah sih aku terserah. Ya aku kan nanti omong-omongan di belakang bel. Bisa diatur. Ya. Oke, dari bisnismu ini sudah berapa tahun ya? 2014 ya? Kalau 14 dulu kan kayak apa ya, merintis gitu lah ya. Ya, sih hitungan lah ya 2014. Kalau SMA itu dulu malah kayak aku jual apa yang aku lihat gitu. Sekarang ngetren ini aku jual ini, ngetren ini aku jual ini gitu. Ya, kalau sekarang fokusnya mau di fashion sama skincare aja. Iya, gue dikuwedekno wis. Amin. Iya bener, kayak aku jualan Atika ini sebenarnya ya serem. Kalau nggak laku gue, wes bener-bener kayak jotos temenan ya coba lah gara-gara anak sekolah kan nggak masuk langsung pendapatan gue 50% kan langsung pas nggak bertahap 9 bulan nggak langsung 50% serem ya kan semua iya jadi tapi kalau sekarang alhamdulillah mulai naik tapi belum sampai mencapai 100% belum masih 60-70 lah soalnya target pasar kan ya arek sekolah iki kan jadi kalau nggak ada anak sekolah ya sekolahnya libur Iya. Iya bener-bener aku ngerasa temenan. Sekarang kan Omikron. Iya. Jadi habis nikah aku wis langsung nol wis aku. Temenan ya kata. Jangan tiru ya teman-teman, aku setelah habis nikah nol wis. Maksudnya nol? Ya gak punya sesuatu. Jadi semua yang aku dapat celenganku saat durunge nikah aku tak invest nang aset ngono lho. Jadi kebun strawberry, jadi kebun jeruk, jadi rombong iku, terus jualan yang lain ngono lho. Jadi aku bukan tipe orang yang suka nyimpen uang di bank ngono gak seneng. Jadi yang pertama cepat habis, yang kedua godaan dan sebagainya lah. Oke, akhirnya saya kira aku lagi nyimpen, ya aku makanya gak seneng transfer, aku gak seneng. Jadi aku senengnya cash gitu. Gak ketahui prinsipku sih gitu. Jadi aku menyimpan di bank aku yo hanya beberapa tabungan sih nanti bakal jadi tabungan pendidikan anakku. Kalau dalam pembelian opo nulis nggak pernah bisa ditiru jadi keuangannya ya semua tapi ya kalau kalian di bank sih nggak masalah terserah jadi seperti itu apa rek Enggak sih kok rapat iki 4 menit desan wis 2 kali putaran oh iya kamu bukan masalah terus bahas apa meneh ya oke menjalankan bisnis itu tantangannya juga berat kan Bel ya iya banget ya kamu kan 2014 sampai 8 tahun ya iya sih iya hampir 8 tahun. Nah ketika kamu menjalankan bisnis itu, misalnya di tengah-tengah jalan kamu kepikiran, ini di tengah jalan misalnya kamu sudah stuck di skincare sama si apa tadi fashion. Nah di antara fashion sama skincare tuh ada produk yang mau kamu luncurkan gitu strategimu ya apa Ben? Strategi aku. Iya. Balik lagi kayaknya Mas, ketika skincare sama fashionku udah berkembang ya aku berani meluncurkan. Biasanya apa sih misalnya pelengkap skincare sama fashion itu? Maksudnya produk baru gimana ini? Di bidang yang sama? Iya, di bidang yang sama tapi enggak terlalu ke fashion, enggak terlalu ke skincare. Oh, tengah-tengah fashion sama skincare. Lah ya gua apa ya? Kan misalnya kayak makanan dan minuman. Nanti kan tengah-tengahnya kan ada sesuatu yang baru kayak minuman kan biasanya kan kayak favorit kayak misalnya apa rek? Kesepakan. Gak masalah sih, mungkin kolaborasi. Iya. Iku kolaborasi kan sekarang kan bisnis kan lebih banyak ke kolaborasi kan ya. Pingin nang itu. Pingin sih, kan itu sesuatu yang baru. Dan yang apa ya, orang mengenal kita itu kan biasanya dari apa yang kita lakukan kan. Kalau misal kita nggak punya privilege yang bagus atau kita nggak punya nama karena kita bukan selebgram, berarti orang harus mengenal kita dari produk kita. Yang paling masuk buat kamu kolaborasi misalnya, kalau kamu udah stuck di. Belum kepikiran sih Mas. Maksud gak direncanakan di sini enggak? Karena belum berkembang. Fashion sama skincareku aku rasa belum berkembang sih sampai dikenal seluruh Indonesia gitu. Fashion Korea kan masuk aja. Maksudnya di fashion aja. Fashion, maksudnya enggak sekarang lagi booming apa enggak maksudnya Korean fashion? Korea booming. Booming banget sekarang import gitu. Produkmu itu ya import juga enggak? Kalau import, kalau yang fashion yang di tas sama sandal itu import. Import ya? Dari luar. Aku ambilnya dari importir. Oh importir, iya. Oh iya Indonesia. Tapi itu barangnya lebih banyak di Asia apa?
Maksudnya barang-barang importir Asia sih Mas kayak. Asia ya. Tasnya apa sih Asia aku? Golongannya apa? Kalau aku tergantung permintaan sih. Kadang-kadang ada yang paling request banyak kayak reseller gitu-gitu request, Mbak produk ini dong. Terus aku ambilnya langsung kuantitas besar gitu. Kuantitas gitu. Banyak biar aku bisa jual harga murah. Karena dari aku prinsip grosir ya berarti. Grosir. Dari dulu prinsip aku jualan itu ketika aku udah bisa kayak istilahnya membantu orang juga ikut berjualan. Ketika aku berpenghasilan, orang juga harus ikut berpenghasilan. Benefitnya. Okay, jadi biar aku aja yang untung, tapi resellerku itu juga merasakan keuntungan. Itu sih. Dan paling seneng kalau ada yang mau ikut jualan itu kayak suatu hal. Ini yang tas sama sandal ini lama Wisan? Masih baru sih, setahunan kalau belum ada setahun sih. Udah balik modal? Udah ya. Udah. Apa sih tas cewek ngono ta? Tas cewek. Apa sih kayak tas cewek? Selempang. Tas merek gitu loh Mas. Oh, sebut aja enggak apa-apa. Tas Zara bag, Chanel, sandal Zara gitu sampai Zara. Channelnya apa channelnya? Chanel. Oh Chanel. Ya Chanel nomor berapa? Iya Chanel. Gua Chanel dibuat umur orang. Anak kelopo ya ngono. Enak aduh. Waduh ya Jur. Chanel, Hermes. Ngono ya. Sing lambang-lambang gede kan ngono gua. Zara. Apa meneh ya? Banyak kalau luar. Iku Balenciaga. Belum pernah sih, belum pernah ya. Pasarannya kayak gak serami. Itu gak pernah bisa lurus balen terus. Balenciaga. Lek sandal Bel. Apa Bel? Ya merek-merek ngono iku. Merek gitu. Bedanya sama yang impor sama yang lokal tuh apa sih? Cuma di merek itu label itu apa kualitasnya apa? Kualitas juga sih Mas. Contohnya, kalau misal aku kalau sandal bisa dimakan gitu kalau enggak sih. Kalau misal aku berani jual harga 100 sekilo kena kayak permen 150 ke atas ya. Iya. Berarti kan aku juga harus memperhatikan kualitas. Ya. Bandingannya kelihatan banget ngono ta ambek lokal. Gak seberapa sih. Pabrikan apa handmade sih? Kenapa? Pabrikan apa handmade biasanya? Kalau dari pabrikan sih. Pabrikan ya. Oh, sandal ya. Yang ini iki sandal iku sing kuning swallow ngono enggak? Legend loh itu. Yoi. Yang paling Iya. Kina. Hah? Mereknya Kina. Singa. Bukan swallow Mas. Oh swallow. Bukan swallow. Kina. Kina. Kina lek diwalik tadi. Anik. Iya ya. Jur, aku penasaran udah sih. Temenku juga ada yang jualan gitu Bel. Jadi kancaku manajemen pemasaran itu pakai sing dodolan ngono sampai dia buka salon ngono sampai temenku ada yang buka studio tato kuwi ono rek. Cewek iya, studio tato. Terus yang dulu basicnya cuma jualan-jualan golongannya pulsa, sekarang dia punya toko baby shop ono kancaku ngono. Yo, aku ngono ku yo wah iya keren ya bensin ya mohon maaf ya dulu yang sekolahnya wakal arek sing metal banget ngono lho tapi setelah dia berkeluarga punya bisnis iso dadi kabeh kok heran aku. Berarti keluarga itu pendukungnya Mas? Ya pendukung banget lho. Aku bisnis juga didukung lho Ben. Aku bisnis itu jualan apapun mulai zaman kuliah tuh nggak ada yang tahu cuma masku tok bisnisnya. Soalnya sing ngasih uang saku kan masku. Jadi aku bikin gitu. Orang tua nggak ada yang tahu. Lek ngerti bakal diputus wis. Soalnya aku di konsep orang tua aku termasuk orang yang kolot tapi dengan pendidikan yang sangat keras banget ngono wong tuaku. Pokok kon kuliah dadi sarjana aku kerja penak melok wong ngono. Ikut negara. Ya wis ngono lah. Soalnya PNS juga. Iya alhamdulillah tapi pensiun semua sekarang. Sekarang saya punya 3 momongan, 4 istri, anak, 2 lansia. Iya. Makanya aku di rumah aku harus jaga diri harus sampai sakit dan sebagainya. Gampang saya ayah ibuku. Nah, di satu saat aku pernah ketahuan Bel, sing perkara HP super kopiku. Nek gak salah ben ku pas hari raya ibuku bersih-bersih tasku. Lah tasku ku sing pas tas stok iku. Jadi dikirane aku melakukan hal yang opo ngono. Jadi iya ngono wis Bel.
Jadi HP ini kan nggak diadain di kotak itu kan enggak. Jadi ada bungkusnya sendiri warnanya coklat terus dilabeli sendiri ngono. Ono sekarang ada beli iPhone gitu. Hah? Beli iPhone. Iya. Ya, kayak ada gelas itu loh saya sing warna coklat ngono iku tapi nek luarnya beli iPhone ngono. Segitunya. Dulu gitu ya. Oh, sampai ono jualan. Sebenarnya zaman-zaman kayak sandal tas yang Hermes, Balenciaga zaman gue beres ono sing tiruan-tiruan ngono. Jahitane kualitasnya hampir sama, cuma yang bedakan di label made in-nya tok ae. Terus akhirnya aku ketahuan dikeroni lho. Iki barang teko di sidang aku bel FS ku ambek MS ku iku. Kok sosone kuliah duwe HP akeh ngono. Iya, jujur coba. Padahal zaman gue HP ku Nokia Express ya niku tahun 2014 ya. Terus akhirnya aku jujur langsung kan. Nah, ini uang setiap bulan, aku bayar 1 bulan tuh mulai dari SMP aku sudah dididik soal uang saku. Jadi aku jam kuliah aku 1 bulan cuma ya gak cuma sih, alhamdulillah dikasih 1 bulan 300.000 aku. Harus memanfaatkan 300.000 itu dalam 1 bulan tahun 2014 itu. Kok iso duwe HP ini ya? Curiga sembarang kali. Akhirnya aku jujur. Aku telepon temanku yang ngasih aku barang itu, tak suruh datang ke rumah, jelas noise. Aku jelas aku wis kuliah di manajemen masalah aku dono ngene. Akhirnya aku alasannya apa? Praktek proyek perusahaan atau lain. Jadi HP ku tak kayak ngono alasannya. Mulai akhirnya mereda terus ya akhirnya terus kok pas 2015 mau lulus iku aku gak jualan itu lagi. Gara-gara barangnya diputus pemerintah. Karena ada salah satu oknum yang tertangkap di daerah jadi Jawa Timur di daerah Kontang gara-gara ngono kayak supplier yang. Berarti itu importir, HP-nya itu importir apa lokal? HP-nya tuh sebenarnya lokal. Oh. Iya, ya. Yo semoga barangnya tak ono rek sumpah. Temenan yo si casing-e yo iPhone, yo kayak Samsung ini yo. Dulu zamannya Samsung S7 ngono ya. Tapi jerone ku yo Android. Opo ngono lho. Temenan ah kata ya. Ono. Aku lho di HP ku sih ono harga-hargae sih aku. HP iPhone 4S super copy. Makanya aku dulu pernah ya, aku dapat beli HP iPhone 4S. Ambek kanca-kancaku diwadani lek iku super copy ya, padahal asli ngono lho belinya. Ya akhirnya ya wis ya akhirnya di kampus ya mendem super copy di kono. Temenan aku kata ya. Tapi yo ngono ceritane. Betul super copy. Ya itulah, jadi bisnis itu banyak plus minusnya. Jadi lah aku ngono kok sebenarnya ya gak nipu karena sudah bilang dari awal kalau ini HP super copy. Tapi orang-orang kan bilangnya aku nipu. Biar kata orang. Iya. Yes, apa bahas meneh 1 jam ya bisa ngomong ya? Lebih. Iya, hah? Lebih. Iya, enggak apa-apa. Ya ngawalin ini enggak apa-apa, masalah. Sekarang kalau nggak salah itu di YouTube itu kontennya banyak yang bincang-bincang ini. Orang-orang YouTube sekarang sudah nggak merhatikan konten yang week ya, terus konten-konten sampah itu enggak. Soalnya dari sekarang yang subscribernya lebih dari 10 juta setiap hari sekarang sudah jadi konten. Rans Entertainment kan 1 hari bisa 3 konten dan itu dengan kehidupan pribadi kan. Jadi kita nyoba kayak ngono daily vlog opo sing ketika ada yang lihat lah. Apa ini? What the fuck iku ini? Apa ini? Makanya bikin kontennya membangun sekarang. Podcast sekarang lagi menjamur. Sama satu lagi kan konten yang lagi naik itu konten kuliner lagi naik. Food vlogger. Iya. Kamu Abel? Jadi presenternya food vlogger. Boleh sih. Tak apa sebenarnya aku wangel golek talent bel sumpah demi Allah wis. Tapi ini di channelnya TV Desa yang food vlogger. Jadi kalau semua bahan makannya dari kita semua biayanya. Cuma kamu jadi presenter biar review. Jadi beli reviewnya di sini. Yang makan kamu juga. Wow. Semua. Iya. Tapi iya itu konsepnya kita kulinernya dari ya produk hewan rezeki mulai dari ujung ke ujung. Diuntekno. Iku kita mulai mulai bulan-bulan depan lah. Boleh sih. Iya. Sumpah iki aku bener ya golek presenter uang lagi gelem food vlogger. Pertama itu Ines gara-gara dia kan nge-get kayak iso. Nge-get dia kan jadi pemandu wisata. Oh, tour guide. Yang kedua si Mia. Mbak Mia. Iya, dia kan. Itu orang mana? Kacar. Iya, terlalu banyak janji. Dan sekarang kok kamu mau ya alhamdulillah. Dulu kayaknya ada itu anak-anak Padang siapa? Yang tinggi itu loh. Sopo? Sing dulu pernah di videonya lumbung. Apta. Oh, Apta. Angel iku wisane ngono-ngono iku.
Dia circle-nya sudah circle dengan selingkuhan. Yang mana tuh? Mana tuh? Pakai gosipi. Ya wis iku lah. Oh iya, mungkin Bella ini si awalan aku kini ngobrol-ngobrol meneh ya gitu. Masih awal kita perkenalan. Kalau misalnya Bella punya teman yang bisa diundang ke sini. Beres. Ya, temen dalam lagi. semua bidang. Iya, wis. Temen-temenmu arek juta genre kok ono sing ngeru ya. Kok alisi kandel cewek kok pernah ketemu sih. Siapa? Ada sih kendel cewek. Enggak ngerti aku. Siapa? Dulu kamu pernah ikut yang di Kalilanang Pernah. narkoba ya, BNN. Pernah dulu zamane aku ikut masa satu awal-awal. Iya, BNN sih ya. Iya kan ketemu sama. Oh iya ya. Iya. Oh iya, aku jadi panitia di Melok BNN. Iya. Aku jadi penggiat sosial narkoba itu Jan. Terus aku sih zamane ikut jadi anunya BNN itu Satgas ya. anti narkobanya BNN. Sama anak UMM kan ya? Dulu. Iya, sama si siapa itu namanya yang dulu pernah aku gebet itu lupa aku. Siapa? Ayo. Ono kota kisian, mali aku. Yo sebelah. Kenal ya kan. Ada Safina namanya. Anak Padarejo. Enggak, anak UMM anak Malang. Oh. Safina namanya. Ya syukur. Oke. Ya, terima kasih buat teman-teman aja di sana. Itu adalah perbincangan singkat dengan Bella. Ya cowok sih ya 1 jam ya. Nanti kita ketemu lagi lah dengan Bella dengan bicara yang lain atau dengan temannya Bella atau yang lain. Besok kita akan ketemu lagi dengan bintang tamu yang selanjutnya. Dan teman-teman selamat menikmati dengan podcast Lagi Longgar dan supaya ini bisa menjadi podcast yang panjang terus. Nanti kita akan bikin konten-konten yang baru lagi. Terima kasih Bella ya. Sama-sama. Bisa Bella ya. Ini sharing bisnisnya keren aja nih. Bener aja yang baru bahas bisnis daripada yang kemarin. Bener. Ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa dan ketemu lagi di Lagi Longgar. Yuk kita keluhin apa gitu. Bye. Dadah. Anjay.